Assalamualaikum guys, terima kasih udah klik video ini. Nah, sesuai dengan judulnya guys, kali ini aku akan membahas beberapa orang yang berhemat dengan cara yang unik dan bahkan tergolong ekstrim. Nah, nanti kalian boleh komen di bawah yang mana yang paling ekstrim menurut kalian. Oke guys, yang pertama itu ada Aimee Elizabeth. Jadi Aimee Elizabeth itu bukanlah kaum mendang-mending guys kayak kita gitu ya guys ya. Jadi Aimee ini merupakan salah satu miliarder di Amerika Serikat dan total kekayaan Aimee itu sekitar 5,3 US dollar atau setara dengan 80 miliar rupiah guys. Nah, sehemat apa sih Aimee ini melakukan penekanan pengeluaran sampai dianggap orang-orang itu kalau Aimee itu pelit. Jadi guys, walaupun Aimee ini merupakan seorang miliarder, tapi Aimee itu tidak akan pernah menggunakan uangnya lebih dari 1.000 dolar per bulan ya guys, atau setara dengan 15 juta rupiah. Nah, mungkin kalau misalnya untuk orang-orang menengah ke bawah, uang 15 juta rupiah itu merupakan uang yang cukup banyak. Tapi untuk Aimee yang merupakan miliarder, tentu angka itu sangat kecil ya guys dari seluruh harta yang Aimee miliki itu gitu loh. Nah, terus yang kedua, itu Aimee hanya menyalakan air panas dalam sehari itu selama 22 menit guys. Dan itu tuh biasa Aimee menggunakan alarm. Jadi itu nggak akan lebih menggunakan air panas lebih dari waktu itu. Oke, penghematan Aimee yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Aimee ini rela membeli makanan-makanan kucing daripada membeli makanan-makanan manusia. Salah satunya Aimee ini membeli tuna-tuna kucing untuk dia konsumsi pribadi. Karena menurut Aimee hal itu tuh sah-sah aja karena nggak ada ahli gizi yang melarang manusia memakan tuna kucing kayak gitu. Nah, dalam salah satu acara TV TLC, si Aimee ini juga menjamu tamu-tamunya itu dengan memberikan makanan-makanan kucing, guys. Jadi dia itu memberikan tuna sandwich yang dimana tunanya itu menggunakan tuna kucing. Dan temennya itu tahu ya guys kalau Aimee itu memberikan tuna kucing dan ketika temennya nanya, Aimee kamu ngasih aku tuna kucing gitu kan. Emang ya nggak mengelak, iya, emang aku juga mengkonsumsi itu, sehingga akhirnya banyak tamu-tamu atau teman-temannya Emma itu yang nggak mau gitu loh datang ke rumah Emma. Jadi hanya sedikit lah ya yang suka bertamu ke rumahnya si Aime ini. Menurut aku itu agak terlalu berlebihan ya menghemat untuk dirinya sendiri. Kalau Aime ini kan seorang miliarder, jadi dia itu bisa makanan yang lebih layak lah gitu, walaupun itu mungkin juga layak dikarenakan nggak beracun juga ya. Nggak cuma itu aja loh guys, jadi Aime ini untuk menghemat air ya guys ya, Aime ini bahkan enggan untuk mencuci piring kotor yang digunakan untuk makan itu loh guys. Jadi Aime ini lebih memilih untuk mengelap piring-piring yang bekas dia makan itu dengan menggunakan lap kering ataupun spons yang biasa dia buat cuci piring itu ya guys. Jadi nggak pakai air, dia cuma mengelap aja dan kemudian disimpan. Menurut kalian ini ekstrim nggak guys? Kalau menurut aku ini lumayan ekstrim ya, karena kan seberapa banyak sih harusnya Emi itu bisa menggunakan air untuk mencuci piring ya paling kan sedikit ya cuma membilas aja gitu. Daripada misalnya dia menggunakan spons yang itu kotor dan nggak dicuci itu kan akan menumpuk penyakit ya nggak sih guys dan nanti malah akan menimbulkan resiko masalah kesehatan untuk Emi sendiri dan malah nanti akan menimbulkan pengeluaran lebih banyak ya. Nah, Aimo juga cuma punya satu pisau guys di rumahnya satu, iya satu doang. Nah, kita aja yang kalau mending kayaknya kalau pisau ya punya dua atau tiga gitu ya guys ya minimal nanti untuk potong sayur atau untuk potong daging gitu kan guys. Apalagi Amy ini yang merupakan miliarder di rumahnya itu cuma ada satu pisau guys. Jadi satu pisau itu dia gunakan untuk semua kebutuhan. Jadi satu pisau untuk semua gitu ya guys ya. Nah kalau kalian nanya nih, kok bisa sih si Amy yang sangat menghemat itu memilih untuk tinggal di rumah besar? Kenapa dia nggak beli rumah kecil aja biar biaya hidupnya itu lebih hemat? Jadi guys, rumah itu tuh sebenarnya Aimee dapatkan ketika dia itu bercerai dengan mantan suaminya ya guys ya. Jadi itu semacam harta gono gini gitu loh yang Aimee dapatkan dari mantan suaminya. Cuman mantan suaminya itu memilih untuk tidak menepati rumah itu. Jadi dia itu ngasihin rumah itu ke Aimee. Karena dia itu tahu kalau Aimee itu orangnya itu sangat hemat ya guys ya. Kalau misalnya dia membiarkan Aimee ini keluar dari rumah itu, dia itu nantinya kasihan sama Aimee karena Aimee itu pasti akan memilih apartemen ataupun tempat yang sempit untuk dia tempati. Jadi dia itu memilih untuk memberikan rumah itu kepada Aimee. Itu guys, baik banget sih suaminya ya. Nah itu tadi penghematan yang dilakukan Aimee di dalam rumah.
Selain di rumah, Amy juga melakukan penghematan di tempat kerjanya, di kantornya ya guys. Jadi Amy ini kan merupakan pengusaha ya. Dan kadang-kadang dia itu kan sering ke luar kota. Nah, Amy ini daripada memilih untuk menggunakan pesawat guys, Amy memilih untuk menggunakan mobilnya sendiri. Jadi dia nyetir sendiri loh guys. Padahal jaraknya itu lumayan jauh. Dari Las Vegas ke Los Angeles itu mungkin kayak dari Jakarta ke Semarang. Jadi Amy daripada apa namanya beli tiket pesawat, dia memilih ya udah nyetir aja sendiri. Itu menurut Amy lebih hemat. Nah, walaupun seringkali banyak orang yang melihat sikap Amy ini terlalu pelit untuk dirinya sendiri atau merasa risih lah ya dengan kelakuan Amy, tapi Amy itu merasa nggak peduli gitu guys. Karena menurut dia dengan dia menghemat pengeluaran seperti itu, dia itu bisa save money 200.000 dolar Amerika atau setara dengan 3 miliar rupiah guys. Jadi dengan cara berhemat seperti itu, Amy itu bisa menghemat 3 miliar rupiah per tahun. Oke guys, berikutnya ada Stephanie Bennett. Jadi Stephanie Bennett ini pernah muncul juga guys dalam saluran TLC lah kalau nggak salah, nanti kalian boleh cek di YouTube ya kalau misalnya mau lihat videonya yang versi panjangnya gitu. Kalau di sini kan aku udah ringkas aja ya. Jadi Stephanie Bennett ini dia itu melakukan penghematan. Yang pertama itu dengan cara membatasi lampu yang ada di rumah. Jadi Stephanie itu dalam satu rumah hanya memiliki satu lampu guys. Dan ketika malam, lampu itu tuh akan dibawa kemana-mana. Katanya si Stephanie, dengan cara menggunakan hanya satu lampu, dia itu bisa menghemat uang sebesar 60 dolar ya, atau sekitar 840 ribuan gitulah ya, kurang lebihnya. Nah, tadi yang pertama Stephanie menghemat biaya listrik kan. Yang kedua, selain biaya listrik, Stephanie juga sangat menghemat biaya air, guys. Jadi, satu orang di rumah Stephanie dalam sekali mandi itu cuma boleh dua guys di kamar mandi menggunakan air itu nggak boleh lebih dari itu. Jadi misalnya Stephanie mandi nih, dia masuk basahin badannya sama rambutnya, terus matiin dulu, dia sampo sabun semuanya, kemudian dia bilas, terus udah. Terus Stephanie ini tinggal bersama pacarnya nih di rumahnya yang Patrick itu ya. Nah Patrick pun sama guys, Patrick juga hanya boleh mandi 2 menit. Kalau misalnya Patrick lagi mandi, Stephanie itu memberikan monitor bayi untuk memonitor si Patrick nih kalau misalnya dia 2 menit belum keluar itu, oh Patrick udah 2 menit nih kamu keluar ya, udah kata Stephanie gitu ya. Sebenarnya si Patrick itu agak tertekan ya, tapi karena bucin gitu ya si Patrick itu jadi tetap memilih tinggal bersama Stephanie. Mandi dua, si Stephanie juga menghemat air dengan cara dia itu akan masak makanan-makanan yang direbus, seperti misalnya kayak spaghetti ya, karena di videonya itu ada dia memasak spaghetti dengan air rebusan yang sudah digunakan sebelumnya. Jadi airnya udah agak keruh, emang udah keruh ya guys, sekarang udah dipakai kan sebelumnya ya. Dia pakai lagi tuh buat ngerebus spaghetti, terus kemudian dia tuangin lagi tuh air spagettinya itu ke dalam kayak apa ya, baskom gitu ya, ke dalam baskom atau ember-ember kecil gitu. Terus dia simpan lagi untuk nanti merebus lagi bahan-bahan yang akan dia masak gitu guys. Menurut kalian gimana sih guys? Nah kalau kayak gitu bekas rebusan-rebusan lagi itu bahaya nggak sih guys kalau menurut kalian? Karena airnya juga udah keruh ya. Dan dia juga menyajikan untuk 2 orang anaknya loh guys padahal itu. Karena Stephanie kan udah punya 2 orang anak ya by the way. Nah selain dari listrik, air, Stephanie juga menghemat. Nah Stephanie ini demi menghemat listrik nih. Stephanie itu kan punya apa namanya tuh? Yang alat buat cuci piring itu ya guys. Aku nggak tahu ya cara kerja cuci piring ini gimana. Ataukah dia menghasilkan panas atau cuma mengeluarkan air, aku nggak tahu. Nah, bagi kalian yang tahu, coba komen di bawah ya. Mungkin mengeluarkan panas untuk mengeringkan kali ya, guys. Bisa kita lihat di sini. Stephanie itu sedang membungkus makanannya. Jadi dia lagi masak lasagna atau makaroni kutil yang kayak gitulah. Pokoknya dia lapisin dengan wrap atau kadang dia tutup dengan baki yang kotor. Terus yang penting kata dia itu makanannya nggak basah. Dia nutup yang benar terus nggak basah. Dan nanti setelah itu Stephanie memasak makanan itu bersamaan dengan mencuci piring. Jadi kalian gitu loh guys, daripada dia pakai oven atau microwave itu kan jadi 2 kali listriknya, 2 kali kerja, dan itu tuh akan mempengaruhi atau meningkatkan biaya listriknya Stephanie. Oke guys, orang yang ketiga itu ada Kat Hashimoto. Dia juga sama ya guys, tinggal di Amerika Serikat. Jadi dalam salah satu acara juga, jadi Kat itu pernah mengungkapkan guys kalau misalnya tinggal di Amerika itu sangat mahal ya guys biayanya, tapi dia itu bisa menghemat
dengan hanya mengeluarkan uang sekitar 2,8 juta rupiah selama sebulan di Amerika. Nah, itu tentu angka yang sangat kecil ya guys untuk di Amerika. Dan menurut aku kalau di Indonesia juga mungkin kalau 2,8 juta itu masih banyak juga yang belum mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Nah, namun Cat ini nih, walaupun dia tinggal di Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara yang paling mahal di dunia, dia itu sangat menghemat ya guys untuk pengeluaran sekitar 2,8 juta aja gitu. Jadi si Cat ini dalam penghematannya dia itu berusaha semaksimal mungkin ya untuk melakukan penghematan pengeluarannya dia. Salah satunya itu si Cat itu selama dia tinggal di rumahnya di Amerika Serikat, dia itu nggak pernah membeli furniture ataupun alat-alat apapun yang ada di rumahnya. Nah, dari mana dong si Cat ini mendapatkan barang-barang atau yang dia gunakan di rumahnya? Jadi Cat ini itu biasanya lebih memilih untuk memungut dari tempat sampah nih guys. Nah, jadi biasanya itu sebelum sampah-sampah dari tetangganya atau dari orang lain itu diangkut oleh truk sampah, dia itu akan memilih barang-barang yang masih layak pakai. Menurut aku itu ya penghematan yang bagus ya kalau misalnya barang yang memang masih layak pakai dan masih bisa dibersihkan ya, ya udah nggak apa-apa sih. Asalkan dia yang pakai juga nyaman dan gak gengsi itu menurut aku nggak masalah ya. Untuk cara berhemat itu mungkin bisa ditiru ya bagi orang-orang yang mungkin memang mau beli sesuatu tapi dananya nggak ada ya daripada misalnya minjem atau apa ya udah kalau misalnya ada yang bisa dipakai dan itu gratis ya nggak masalah ya guys ya. Nah, Tiket juga mengungkapkan ya dalam salah satu YouTube-nya TLC juga. Jadi Cat ini apa namanya dia itu rela loh tidur nggak pakai kasur selama tinggal di Amerika itu. Selama ini dia itu cuma mengumpulkan matras-matras yoga guys. Matras yang tipis itu loh yang biasanya buat yoga atau buat kita senam ya. Itu kan tipis banget ya, tapi biasanya itu Cat mengumpulkan matras-matras itu kemudian menumpuknya sampai agak tebal dan bisa dia pakai untuk kasur. Selain dia nggak punya kasur, dia juga nggak punya meja guys. Jadi dia itu untuk meja makan atau meja tulisnya, dia itu biasanya mengumpulkan majalah untuk dia tumpuk dan dia bentuk meja. Nah tadi udah ya, si Kate ini menghemat dari pernah beli apapun, furniture dan perlengkapan rumah, kasur dan lain-lain. Jadi si Kate ini memilih untuk tidak membeli pakaian atau pakaian dalam sekalipun guys, padahal dia sudah tidak membeli dalaman itu selama 23 tahun guys, bayangin dia nggak pernah ganti pakaian dalam, maksudnya mengganti dalam dalam arti membeli yang guys, membeli yang baru pakaian dalam selama 23 tahun. Ya kita nggak tahu juga ya apa itu udah rusak atau memang mungkin masih bagus, jadi si Cat memilih untuk tidak menggantinya. Menurut Cat itu dia tidak membutuhkan ya karena masih bisa dipakai ya udah dipakai aja gitu loh guys. Terus biasanya si Cat ini juga tidak menggunakan tisu guys. Kalau misalnya dia mau cebok atau mau menggunakan untuk bersih-bersih gitu ya, si Cat ini memilih untuk menggunakan spray bekas atau handuk bekas yang dipotong-potong guys. Kemudian bisa dia gunakan untuk lap dan kan bisa dipakai ulang ya. Itu daripada memilih untuk menggunakan tisu. Sedangkan untuk kebutuhan pribadinya nih kayak misalnya kayak pasta gigi, deodoran, sabun mandi atau apapun itu biasanya katanya sih si Cat itu mengambil di supermarket dari free sampelnya itu loh guys. Nah, aku nggak tahu juga ya guys, emang kalau di luar negeri ada free sampelnya itu. Setiap produk itu ada free sampelnya jadi bisa dia bawa gitu kan. Tahu aku kalau di kita ya paling cuman testernya itu ada sedikit ya. Dan itu pun biasanya di lakban gitu ya kan guys kalau misalnya dicoba. Nah, kalau mungkin kalian udah pernah ke luar negeri coba komen. Emang kalau di luar negeri kayak gitu ya guys, kayak deodoran dan lain-lain itu ada free sample yang bisa kita bawa gitu. Oke, langsung aja ke orang yang keempat, itu ada Melody Rose Graphite. Kita panggil aja Melody ya guys ya. Nah, jadi Melody penghematannya apa guys? Jadi yang pertama itu Melody menggunakan air satu bathtub tuh untuk mandi 4 orang anggota keluarganya guys. Jadi mereka itu mandinya ganti-gantian loh. Misalnya anaknya dulu tuh mandi, dia pakai sabun, sabun dia berendam tuh di bathtub, terus anaknya selesai masuk tuh Melody, terus masuk lagi nanti selesai Melody, masuk lagi suaminya, masuk lagi anaknya yang satu lagi gitu loh guys. Jadi menggunakan air untuk bilas dan cuci-cuci ya menggunakan air bekas mandi dari anggota keluarganya. Nah, menurut Melody hal itu nggak masalah karena mereka itu nggak punya kutu di badannya gitu loh. Jadi menurut mereka ya
bersih-bersih aja sih mandi, cuman bilas-bilas kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana guys nih? Harusnya Melody itu kita kasih ember kali ya guys, kasih ember kecil tuh dari Indonesia. Nah, satu orang itu cukup lah mandi pakai ember kecil, nggak usah ditaruh di bathtub. Itu kan bathtub juga kan lumayan banyak airnya untuk ngisi. Nah, bathtub aja tuh bisa dapat berapa ember. Kalau misalnya di sini mandi lah pakai ember, itu pakai gayung, tapi Melody nggak punya gayung kali ya guys ya. Mungkin besok boleh tuh kita kasih gayung lomba tuh untuk Melody biar dia bisa menghemat air sekaligus menggunakan air bersih tuh biar bisa mandi sendiri-sendiri nggak pakai air bekasan siapapun gitu loh ya, ya kan? Nah, dari percakapan di dalam saluran YouTube TLC itu ya, anaknya si Brandon nih namanya Brandon tuh ngungkapin nih, kalau dia tuh pengen tuh sekali mandi menggunakan air bersih sendiri gitu loh guys, nggak ganti-gantian sama anggota keluarganya. Namun ya dia udah nerima aja gitu karena emang ibunya Melody ini melakukan penghematan itu ya demi keluarganya, jadi dia udah terima-terima aja lah kayak gitu. Selain menghemat air, si Melody juga biasanya tuh menghemat dalam penggunaan sampo guys. Jadi Melody itu menggunakan sampo ataupun sabun biasanya dia itu punya kayak cangkir kecil, wadah kecil gitu. Dia tuangin tuh sampo, terus dia campur air, ya itu biasanya digunakan oleh seluruh anggota keluarganya dan dijatah tuh misalnya satu cangkir itu dia gunakan untuk 1 bulan. Jadi ya anggota keluarga udah tahu lah ya porsinya dia pakai itu seberapa karena si cangkir itu bisa karena cangkir itu harus dipakai 1 bulan. Nah, jadi si Melody ini kalau misalnya dia punya apa namanya shampoo yang botolan itu katanya dia itu bisa menggunakannya hingga 6 bulan untuk seluruh anggota keluarganya gitu. Hemat banget sih guys itu. Padahal dia 4 orang loh. Kita aja nih di rumah nih kalau misalnya pakai sampo yang sedang tuh padahal 2 orang doang yang pakai itu ya paling hemat ya 2 bulan lah ya 2 bulan tuh udah habis biasanya. Ini selain menghemat sampo dan juga air, Melody ini tidak pernah menggunakan tisu untuk membersihkan diri gitu lah guys. Jadi Melody memilih menggunakan majalah atau koran-koran bekas untuk membersihkan misalnya cebok atau pokoknya membersihkan apapun gitu ya guys ya. Dia lebih memilih menggunakan majalah ataupun koran-koran guys. Nah jadi pernah juga nih guys Melody ini kulkasnya rusak tuh yang di rumah. Jadi alih-alih dia membuangnya, dia itu memilih untuk menguburkan si kulkas bekasnya itu ke dalam tanah guys. Ini kalian bisa lihat ya nanti videonya di channel YouTube-nya TLC. Dan jadi di video itu Melody sama suaminya itu mengubur kulkasnya sebagai bahan makanan guys. Dan dia simpan telur, simpan daging, dia sama menggunakan kulkas itu seperti pokoknya seperti kulkas yang masih berfungsi pada umumnya cuman kayak pindah letak ruangnya aja gitu loh guys. Selain itu si Melody juga ini yang lumayan ekstrim sih ya menurut aku. Jadi dia itu pernah sakit gigi atau pokoknya ada giginya yang bermasalah deh. Nah, dia itu memilih untuk mencabut dia sendiri dengan palu dan pahat gitu loh guys. Katanya sih kayak gitu. Daripada dia membawanya ke dokter. Dimana kalau misalnya dia apa namanya kayak motong gigi sendiri, cabut gigi itu kan bahaya guys. Takutnya ada sarafnya yang kena atau gimana gitu loh guys ya. Padahal dia punya cukup uang untuk dia berobat tapi entahlah guys, mungkin banyak pertimbangan untuk si Melody ini. Jadi Melody itu nggak memilih untuk pergi ke dokter. Dan menurut aku itu ekstrim banget sih guys. Itu karena membahayakan dirinya sendiri, kesehatannya. Oke guys, itu tadi gambaran orang yang melakukan penghematan yang unik dan sekaligus juga ada beberapa yang ekstrim nih. Nah, menurut kalian hal itu termasuk ekstrim atau masih wajar nih guys? Nah, kalau misalnya kalian juga pernah melakukan penghematan ekstrim, penghematan apa sih yang udah kalian lakukan? Coba boleh komen di bawah sini ya guys ya. Mungkin nanti bisa dijadikan contoh oleh teman-teman atau mungkin bisa dijadikan pelajaran juga ya guys. Oke itu tadi video dari aku. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak salah kata karena ini merupakan video pertama aku guys. Jadi tolong support channel aku dengan cara klik like dan juga subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa menghibur kalian nantinya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum. Bye-bye.